yang udah selesai. Udah berhasil demonya. Halaman lain. Coba kamu kirim screenshot ya kamu jalanin. Dan siapa yang berhasil kirim screenshot di Telegram ya, saya lihat maksudnya apa. Cobalah kirim. Nggak, kirim di Telegram. Ya, dikirim ke Telegram. Yang belum absen nanti ingetin ya, nyusul sebelum pulang. Kayak yang baru datang enggak ya. Ya, yang udah sekali lagi nyoba, silakan kirim Telegram, saya lihat. Ini nggak berhasil berarti, Idil. Belum lah, kamu nggak berhasil kan loginnya? Tapi tidak masalah, ada ini ya, kemajuan. Ada nyoba duluan, walau belum berhasil. Ada lagi yang lain? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita mau ngapain? Kita akan belajar menggunakan admin LTE sesuai kalian udah sepakati kemarin menggunakan admin LTE 3. Oke. Yang perlu kalian lakukan adalah nih, ada yang pakai Laragon, ada yang pakai SAR. Nah, yang Laragon siapa aja selain kamu? Ada nggak? Ya ada kan? Nah, berarti gini logikanya, pahami ya. SAR. Nah, SAR itu directory server ya. Ada di SAM tutup. Nah, ini sama nih, saya copy. Nah, ini untuk dipahami. Jadi kalian yang belum ini ekstrak ya bisa sambil. Ya. Sampai ini dulu, kira-kira jelas maksud saya apa? Jadi untuk naruh file tuh, kalau kalian menggunakan SAM, sekali lagi taruhlah di dalam htdoc. Kalau pakai Laragon, kayak kita berdua nih ya, yang hijab hitam ya, kita taruh di www, udah ya? Oke, kalau sudah, SAM htdoc itu akan sama dengan http localhost di browser. Nah ini nih, SAM htdoc kan directory server, itu sama aja dengan Laragon www. Nah, akan sama dengan localhost di browser. Jelas apa ini? Browser tuh browser apa? Browser web maksudnya. Apa contohnya? Google Chrome. Oke. Ya, salah satu contohnya Google Chrome, ada Mozilla Firefox, kayak ada Microsoft Edge dan seterusnya. Yang kalian pakai Apple, dia Safari disebut ya. Sampai ini sudah jelas dulu maksudnya. Nah, kalau udah tahu ini udah enak. Konsentrasi ya. Jika kita punya folder di dalam htdoc, misalnya dpwl, nah maka di browser akan menjadi, nah ini teori dasarnya sekali lagi. Udah paham ini udah enak. dpwl. Saya ulangi ya. Localhost, HTTP localhost itu sama dengan SAM htdoc atau Laragon www. Sampai itu jelas nanti ya. Jika di dalam www atau di dalam htdoc punya folder lagi namanya dpwl, maka diakses dengan localhost dpwl. Nah, jika di dalam dpwl terdapat folder lagi dengan nama SI3J, maka di browser aksesnya menjadi, nah udah tinggal garis miring SI3J. Udah jelas? Nah, maka instruksinya adalah
Silakan buat folder dpwl di dalam directory server. Jadi latihan kita kayak gini, SI3J di dalam dpwl, demo di dalam dpwl, demo 3J, dan satu lagi template di dalam dpwl. Demo aja lah. Nah, udah gitu. Berarti folder di dalam htdoc adalah dpwl, di dalam hdpwl ada 3 folder. Nanti penjelasannya untuk apa, sabar. Buatlah folder terlebih dahulu. Total semua foldernya 4, tapi di dalam folder dpwl ada 3. Pak, kami udah terlanjur gimana, tinggal pindah. Biar seragam pembahasan kayak ini kan udah nyoba tuh, nanti tinggal pindahin. Saya ulangi ya. Buat folder dpwl sudah. Di dalam dpwl bikin 3 folder. SI3J demo template. Sudah juga? Oke, saya bikin juga. Berarti saya akan bikin karena saya naruh ide. Kalian sambil pahami ya, ini saya sambil nyebutnya dengan perlahan. Jadi yang telat pun harusnya masih bisa ngikutin. Jadi di directory server kita buat folder dpwl. Baru satu. Di dalam dpwl kita buat folder SI3J. Nah, Pak, ngapain Bapak ada SI3J? Tadi itu ada kelas SI3J. Nah, kalian J. Buat folder juga ya dengan nama template dan demo. Nah, jadi totalnya ada 3 folder. Kecuali yang C ini ya, kalian abaikan ya. Abaikan. Jelas? Ketiga folder ini masih kosong. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah siap ya. Ini penting nih. Sudah? Langkah selanjutnya adalah di materi tadi sekali lagi saya ada kirim file zip admin LTE. Benar ya? Itu kan saya minta kalian ekstrak kan? Nanti hasil ekstrak itu berupa folder. Dalam folder isinya ini. Oke, ada ya. Isinya, dalam hal ini isinya ini nih, mulai dari GitHub sampai bawah. Oke, jelas ya. Copy semua, di-cut aja, ditaruh di dalam template. Nah, template tadi kosong sehingga jadi gini. Silakan. Saya ulangi ya. Awalnya dia file zip. File zip itu kita ekstrak. Semua tahu cara ekstrak? Nah, bagus, diekstrak. Nanti dapat folder kayak gini. Isinya kita ambil. Yang mulai isi itu kan ngambil dari sini, dalamnya. Nah, dari sini. Jadi posisi ngambilnya dari sini. Ctrl A, sudah. Ctrl X saja, X to cut. Ctrl A, Ctrl X, sudah ya. Ke folder template yang kosong tadi, pastein Ctrl V. Udah, itu dulu. Penjelasannya nanti. Jadi template-nya admin LTE. Udah? Lama. Ya, kalau yang pakai masih HDD belum SSD lama. Udah? Intinya kalau dia masih proses pun biarin, jangan di cancel, jangan diganggu ya. Jadi pindahin. Udah ya, satu itu. Kedua, folder demo, saya akan ngirim file demo yang zip, demo dpwl yang zip. Ada kan yang ini kan, ekstrak. Nah, ini yang ditanya si Ibil. Sama, isi demo dpwl tuh foldernya ini isinya gini.
Ctrl A, udah, Ctrl A, ada, habis Ctrl A, di Ctrl X, nge-cut sama kayak tadi tuh, di paste di dalam folder demo, nanti isinya gini. Bisa? Oke. Nah, kalau sudah, intinya barangnya itu sudah ada. Nama kayak barangnya itu gimana? Nah, ini mau kita pelajari. Biar adil, saya hapus loh nih. Jadi awal mulanya gini, kita ekstrak, klik kanan, ekstrak. Nanti dapat folder-folder. Nah, udah sama. Langkah selanjutnya sabar. Nah, sekarang kita sudah punya folder demo, isinya untuk demo DPWL, yang saya bilang file program kakak kelas yang kalian sudah pernah skripsi. Folder SI3C kosong, oke. Dan folder template isinya yang LTE. Nah, ini cara pakainya. Kalau teorinya tadi ini udah, berarti kita buka browser, ini caranya. Silakan buka Google Chrome. Yuk, bareng. Yang ketinggalan tuh harusnya ketinggalan nih. Buka Google Chrome. Udah. Bukan yang ada tulisan kayak gini-gini ini ya, beda. Nih, saya ada tulisan MDM, ada admin, ada sesi. Bukan yang itu, Google Chrome yang dibuka. Udah. Nah, kalau sudah, dia ada welcome screen. Kalian gulung ke bawah, cariin add. Kita add profil, biar kalian gampang nyari mana sih belajar sebelumnya. Biar gak ganggu yang kalian yang pribadi lainnya. Ini khusus kita belajar. Udah, add, lalu continue without account, lanjutkan tanpa akun. Sudah, lanjutkan tanpa akun. Sudah. Nah, dia tampil kayak gini. Kita ketik welcome-nya SI3J DPWL Selasa. Nah, supaya apa? Mau ganti warna, gantilah. Nah, sukanya yang mana? Dah. Jika sudah di down, intinya ini nih, kita belajar mata kuliah DPWL-nya cukup menggunakan yang browser Chrome yang sesinya atau profil yang ini. Nah, tujuannya itu biar nggak campur-campur dengan kalian. Udah di down. Nah, cerita selanjutnya gini, klik setting yang di sini, setting, ada kan? Yang bintik 3 di atas, setting, oke. Nah, kita mau bikin dia saat kita buka browser itu tampil halaman yang terakhir kita buka. Caranya on startup, saat mulai, diklik. Ini nih continue where you left off. Lanjutkan saat kita tinggalin dia terakhir di mana. Diklik. Udah. Satu lagi download. Nah, download ini penting nih. Ya, saat kita mau backup, kalian mau ngelanjutin atau pindah laptop atau ganti kayak gini temennya. Sekarang pakai laptop kampus, mau pakai lanjutin laptop dia. Nah, caranya apa? Kita harus tahu di mana filenya itu. Jadi ini kita change dulu location. Change. Nah, kalau saya pilih ke D. Kalau nggak ada yang D, pilih C aja. D. Select folder. Udah. Ya, di D. Kalau ada D, kalau nggak ada pilih C aja. Kalau sudah, ini yang pentingnya. Ask where to save is file-nya. Di on. Jadi saya ngubahnya di D. Kenapa di D ini biasanya permisiannya agak longgar dibanding C. Kalau Windows kan proteksinya di C tuh OS ya. Nah, kita taruhnya di D. Udah yang ini ya. Nah, ini percobaannya. Saya bilang tadi, buatlah folder-folder ini.
berarti kita akses localhost dpwl, localhost dpwl sc3j dan seterusnya. Nah, ini berarti di sini localhost dpwl, enter, begini keluar ya. Pak, kok yang saya nggak ada kayak keluar gini? Nah, jangan lupa jalanin Apache MySQL. Udah, localhost garis miring dpwl. Yang saya bilang teorinya tadi kan localhost tuh directory servernya adalah htdoc atau www. Ya nggak? Berarti di dalam www atau di dalam htdoc ada dpwl, kita aksesnya pakai garis miring dpwl. Sudah tampil gini? Ada yang belum? Hah? Apa? Jalanin Apache MySQL dulu. Nih, jalaninnya gimana? Sum kalian ada di mana? Sum di C apa di D? Di D. Berarti buka D. Folder sumnya mana? Oh, udah. Belum. Udah. Di C ya, buka C sum control kalau udah. Dia pakai sum, buka sum control. Kalau localhost nih enggak, tapi sampai template-nya nanti baru ada internetnya. Udah. Yang ini nih perlu di start nih. Dua ini. Udah, yang bagi pakai sum kayak gitu. Tapi kalau udah ada sumnya, pakai sum aja. Ya kalau ada Laragon sih saya pakai Laragon pilihannya. Ya sudah berarti. Nah sekarang gini. Yang penting selanjutnya nih. Pak, yang kuliah jalan tapi tidak baca, ini nih udah not found ya. Nah gini. Intip dulu tulisan di sini sum installation directory-nya apa. Yang lah jalan ya, yang kuda hijau. Di mana? Hah? C, terus? Hah? C sum garis miring. Lah di situ sama htdoc berarti naruh. Laragon boleh. Yang jalan ini Apache MySQL sum. Berarti naruh yang di htdoc, yang di Laragon. Kalian nyambung sama saya ini apa nih? Tergantung yang kita pakai. Kalau kalian pakai sumnya ini deh saya stop dulu deh Laragon saya nih. Tunggu ya, biar kalian lihat dulu maksud saya nih apa nih. Jadi logikanya biar nyambung dulu. Lihat konsentrasi. Ini kan saya stop nih. Yang jreng, mati. Saya reload. Yang jreng, nak connect internet loh jam ini. Oke, gini konsentrasi ya. Saat saya jalanin ini, dua udah saya start nih. Apakah ini tampilannya kalian masih ingat yang tadi itu apa? Masih ingat nggak tadi tampilannya? Parent directory ya nggak? Kok sekarang not found? Nah ceritanya gini, lihat di sini sum installation directory-nya yang saya nyebutnya di dsum. Berarti di dsum, nah dsum di htdoc harus ada folder dpwl. Nyambung nggak logikanya? Tergantung kita jalanin dianya yang mana. Kalau Laragon, ya Laragon yang harus running. Nah kalau ini, walaupun tadi jalan, kok sekarang nggak jalan? Ya berarti di sum saya, directory servernya nggak ada file dpwl, nggak ada folder dpwl itu. Oke. Oh Pak, tunggu. Saya ngelihat Bapak tadi punya sumnya 2. Kita lihat ya. Saya buka lagi sum ini. Sum control saya buka lagi. Jreng katanya. Hah, ada 2 sekarang. Kembar tapi tak mirip katanya. Kembar tapi tak serupa. Nah, ini saja jalanin nih. Saya reload. Kok sekarang tetap sama, nggak ada. Lihat sekarang yang running siapa. Kalau dia hijau di sini, running adalah dsum7. Yang ini, yang sum biasa, ya justru nggak running. Dia nggak bisa bareng. Bisa nggak berbarengan runningnya? Bisa kalau ganti port.
Tapi dalam hal ini dia ya kita tetap port 80 jadi nggak usah. Nah di sini saya nggak ada DPW. Biar ada gimana? Ya mau nggak mau kan bikin nanti tuh. Ya nggak? Bikin new. Lah logikanya gitulah intinya. Tergantung lokasi. Nah kalau sudah paham kita lanjutin. Berarti saya sumnya ini saya nggak pakai. Kenapa beralih ke Laragon? Selama ini pakai Laragon belum nemu yang aneh-aneh khususnya di PHP admin. Nah, sum saya udah sering nemuin. Nah, kayak ginilah salah satu contoh anehnya. Ya, memang zaman dulu juga saya pakai sum, tapi setelah ngalamin ya tidak menarik. Udah ya. Lah DPWL. Lalu nih kalian. Udah kan? Nah, satu kebuka kayak gini. Kedua, kita mau buka di tab baru, tahan kontrol sembari ngeklik demo. Tahan kontrol di keyboard. Di keyboard itu ada CTRL, sudah. Sambil ngeklik, tujuannya buka linknya ini ke tab baru. Klik, klik, klik. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, ada 3. Nah, ada 3 gini. Ada? Lalu? Ya, tujuannya apa? Biar ini kita tahu, oh ini untuk demonya. Oh, ini untuk yang kita latihannya. Oh, ini template-nya. Nah, untuk template nih, pertamanya dia perlu internet untuk ngeload-load elemen dia. Kalau yang tampilan kalian nggak semenarik ini atau sebagus ini, artinya perlu connect internet. Oke? Lah, nah dibuka. Pak, yang ku loading terus, artinya internetnya lambat. Udah belum? Udah belum? Sampai buka gini 3 ini udah belum? Lah, kalau udah kita lanjut. Apa? Kalau pakai Laragon kan naruh lah tadi kan di www. Lah, bikin folder tadi nih. Terus sampai cuekin tidak apa-apain lagi tidak. Terus iya nih dibuka sama dia beda tempat nyimpan aja itu ya. Kalau Laragon www, kalau SAM adalah htdoc. Ya sudah belum? Ya mumpung belum jauh, kalau mau nanya tanya ya nanti ya. Tidak ditulis login. Nih, ini bawah nih tidak deh, tapi di sini error. Oke, penyebabnya gini, PHP kita beda. Tenang, nanti kita lihat PHP versi berapa, sabar. Nih, tidak menarik. Koneksi internet lah, connect lo. Coba konekin. Dia cuma sekali, butuh sekali kok. Kalau udah tuh dia nyimpen cache cookies ya. Kalau sudah Ctrl Shift R. Ctrl tahan Shift tahan R. Itu untuk full reload namanya. Ya Ctrl Shift R, ingat-ingat ya. Jadi kalau foto, Pak, pulang ngirim foto untuk web tuh. Tapi fotoku tidak berubah kata kalian. Nah, Ctrl Shift R. Kalau di HP gimana? Clear cache, clear data semuanya. Tapi jangan cuma sejam terakhir semua dipilih. Gimana? Yang ini butuh internet sekali lagi ya. Kenapa? Karena dia meload elemennya. Cuma sekali kok. Nanti dia nyimpan cache cookies-nya udah. Nggak perlu internet. Udah? Lalu sampai ini. Saya ulangi ya. Coba sambil dengerin. DPWL ini adalah direktori utama kita. Yang terdiri dari 1, 2, 3 direktori tambahan. Direktori tambahannya apa? Demo. Demo ini contoh skripsi yang kakak kelas kalian yang saya bilang tuh. Jadi programnya udah jalan. Mana kata bapak jalan nih error. Tunggu dulu kan lo sudah cerita kita. Nah kita mau ngaturnya biar nggak error gimana? Oke?
Kemudian ada SI3J yang masih kosong. Nah, ibaratnya kita memulai lembaran baru di sini. Dengan apa? Dengan template admin LTE ini, sehingga tampilan admin LTE bisa kita perbaiki ya versi lebih bagusnya di sini. Itu tujuannya. Udah ya. Nah, sekarang buka satu tab lagi, localhost PHP admin. Nih, localhost. Untuk apa? Untuk memanajemen database. Nah, sembari kita ngelihat apa sih versi PHP kita lihat di sini. Localhost garis miring PHP admin. Interface berbasis web untuk mengelola database MySQL. Udah? Udah? Kalau pakai Laragon, username-nya cukup isi root. Kalau pakai Laragon, di kami memang minta login gini, tapi di kalian harusnya langsung tampil. Ini localhost PHP, nah yang kalian tampil gini nanti. Yang sum maksudnya. Oke? Yang sum langsung tampil beginian. Lalu yang versi PHP bisa lihat di kanan nih. Web server. Ada? Udah dilihat? Khususnya yang nanya tadi itu, kenapa Pak yang saya nggak ada tampilan loginnya? Kemeja hitam? Apa baju hitam nih? Oh, belum sampai. Ya, PHP admin, cara gampang kita untuk ngelihat versi PHP yang digunakan. Nah, saran saya samainnya dengan saya. Pak, bisa nggak sum tuh dalam satu laptop ada beberapa sum? Bisa. Kalau bingung-bingung Laragon tuh lah installin, biar sama kayak saya. Ya, bisa kok. Apa? Sebaiknya samain kayak gini maksud saya. Di kalian bisa jadi jalan, di saya nggak jalan. Dan sebaliknya. Iya, emang kayak gitu. Walaupun skripnya udah sama tuh persis, bisa jadi nggak jalan. Jadi kan ujung-ujungnya saya ngoreksi maksudnya. Nggak mungkin saya menyelesaikan, oh ini versi 5, ini versi ini. Kan leteh bolak-baliknya, jadi kalian sesuaiin. Bisa kok dia dalam satu laptop tuh bisa beberapa SAM maupun beberapa hard doc, asal jangan dijalanin sebagai service apa aja MySQL ya. Bisa. Sebelumnya saya ada 5 kalau nggak salah SAM-nya di sini itu Pak, udah dihapus-hapus. Ya, udah. Versi PHP udah dapat ya. Oke, yuk kita bahas sekarang. Yang kamu gimana? Apa yang masalah? Hah? Tetap sama ya inti ya. Yang dibuka di sini lokal PHP admin. Lah, terus ayo ngomong apa? Saya forward ke grup kalian aja deh. Biar sama kayak saya Laragon. Kalau nggak tahu cara nginstalnya nanti tanya aja ke saya. Oke. SD3J. Yuk, udah belum? Iya, itu versi 8 dia PHP-nya. Nanti di mata kuliah lain bisa jadi kalian memang diwajibkan pakai versi 8 karena ngikutin misalnya framework dari bahasa pemrograman itu. Jadi jangan di uninstall, bukan install lagi yang baru, tapi di lokasi berbeda. Ya, udah belum ini? Ya, kalau ada pertanyaan tanya. Kirim screenshotnya di Telegram, nggak masalah kok. Saya liatin di sini biar kita tahu solusinya. Saya di grup ada kirim ini Laragon, terus ada PHP admin. Dua ini mesti diekstrak, PHP adminnya mesti ditaruh di dalam folder Laragon. Ada yang mesti di rename. Kayak gini nih maksudnya. Laragon, nanti dia punya etc gitu, punya apps.
Nanti ada folder ini nih hasil dari ekstrak tadi. Mesti di rename jadi ppmadmin doang. Nah, inilah untuk interface ppmadmin-nya. Awalnya dia nggak ada. Kalaupun kesusahan nanti tanyalah di grup. Saya bantu. Pak, habis ini ngapain? Habis ini ngapain? Oh, nih maksudnya kalau kalian bingung install Aragon nih, intinya file exe-nya diklik kanan run as administrator. Jangan install di C kalau bisa, di D. Karena C itu biasanya restricted, ya perlu permission. Dah, yuk mau nanya apa lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Lalu, yang adiknya saya sambil tadi kenapa? Apa ya? Yuk, kalau sudah kita mau lanjut mengatasi kenapa error seperti ini. Ya, karena kan waktu kuliah kita terbatas kan. Nanya tak jadi ya? Allah. Yuk, kita lanjut ya. Apa masalahnya? Ada yang tahu nggak apa? Hah? Siapa namamu? Idil ya tadi ya? Muhammad Idil. Wis, ada petiknya saya tidak ada. Tahu harus ada DB. Oke, benar. Penyebabnya adalah si servernya tidak tahu namanya database Akbar itu apa. Mungkin dia bingung istilah Akbar. Mari kita ganti istilah Akbar ini. Dia bilangnya di mana nih? Oh, ternyata di folder demo koneksi itu baris kedua ada tulisan Akbar. Yuk kita ganti ke tulisannya dia tahu ya. Buka folder dpwl, folder demo, ada file koneksi. Buka dengan Sublime. Pak, aku nak pakai Notepad++, boleh nggak? Boleh. Pak, aku nak pakai Visual Code, boleh nggak? Boleh. Nah, jadi tadi itu ceritanya ini dpwl demo ya. dpwl demo ya, ada file koneksi. Nah, ini yang dibuka. Kalian mau buka pakai Visual Code, pakai apapun boleh. Udah dibuka? Udah? Ada tulisan Akbar ya? Nah, dia tidak tahu kayak Akbarnya apa. Hah? Oke. Di dpwl ada demo, ada koneksi. Koneksi dibuka. Tahu dari mana koneksi yang dibuka, Pak? Ini dia ngasih tahu. Udah tahu namanya database Akbar, lokasinya di D, Laragon, www, sesuai lokasi kalian. Udah? Nah, saya udah buka koneksi. Isinya beginian. Mungkin dia nggak tahu sama Akbar. Udah ketemu tulisan Akbar. Nah, kita ganti tulisan keeper biar dia tahu. Dia tidak tahu Akbar, tahu keeper, striker, terus apa lagi? Back, sayap ya, gelandang tuh ya. Lalu kiper kita tes ya, dia tahu udah kayak kiper, kita simpan, Ctrl S, udah nyimpen, tahu kan Ctrl S kan, sip, balik lagi ke web, kita reload. Nah, ini untuk pemahaman aja dulu ya, memang sengaja saya kasih kiper nih, ternyata tidak tahu lah kayak kiper, jangan-jangan bukan kiper Pak, hyper kata kalian nih, hyper yang tukang ngebuff tuh. Nah, dia tahu tidak hyper? Pasti tidak tahu juga. Udah lah, tidak usah dicoba ya. Nih, intinya apa? Database-nya harus ada dulu. Nah, kayak gini kelanjutannya, konsentrasi ya. Biasanya pengembang aplikasi yang baik itu selain dia ngasih source code aplikasinya, dia juga menyertakan database-nya. Nah, database itu biasanya berekstensi .SQL. Coba buka database-nya. Buka pakai Sublime. Udah? Buka file localhost .SQL menggunakan Sublime. Udah? Oke, cai pelan-pelan. Di dalam folder demo
ada file koneksi kan, ada file localhost. Ngomong-ngomong, titik SQL-nya tampil nggak di laptop kalian? Nggak. Nah, ada yang enggak? Oke, Windows berapa? Gini, untuk tahu Windows berapa, nih, klik kanan di PC, biar tahu ilmu baru nih. Yang bingung Windowsnya Windows berapa, klik kanan di PC, Properties. Biasanya sih ada saya keluarin kayak gini-gini nih. Dah, nanti ada keluar Windowsnya berapa. Ada Windows 10, ada Windows 11, ada Windows 7. Enggak. Ya udah belum? Yang belum tampil siapa aja ekstensi? Titik-titiknya nih yang belum tampil ada. Di PC klik kanan, Properties. Titik-titik nih pastiin tampil juga ya di kalian ya. Udah? Lalu? Nah, Windows di PC klik kanan, pilih Properties. Ya, versi Windowsnya berapa? Ya, 11. Berarti ikuti saya ya. Ikuti saya ya. View Windows 11 nih. So, centang di folder, di view, di file explorer ini. So, di bawah ini ada file extension dan hidden file. Dua-duanya centang aja. Biar kita tahu ada file-file tersembunyi enggak. Ya, file name extension. Ya, udah. Dua-duanya tercentang. Ada lagi yang belum? Karena penting nih, kita mau nanti mau bikin file PHP, bikin HTML. Udah. Kalau Windows 10 ya sama sih, menu view nanti dia ada centang checklist ini deh. Udah, lanjut. Kalau sudah, buka localhost.sql nih. Dia pakai editor ya. Boleh pakai Visual Code, boleh pakai Notepad. Nah, yang mau saya sampaikan di sini. Ternyata dia ada query create database Akper. Oke. Kita tadi nulis keeper lah, nulis hyper lah, dia tidak tahu. Nah, kalau ini sih dia akan bikin otomatis database buat kita. Oke. Jika udah ya. Hah? Oke, caranya klik kanan yang SQL ini, pilih open with, lah, choose di another apps, choose another app, lah, ya open with, choose another apps, lah, ada enggak? Lah, dia tampil begini, nanti tunjukin paling bawah ini namanya browse, choose. Ya, lah. Kalau kamu ada Sublime, biasanya ada di program file, folder Sublime. SS. Nah, cari yang Sublime .txt. Nah, ini tujuannya biar dia ngebuka di Sublime. Pak, sekali lagi, saya mau pakai Visual Code, boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Tapi kalau kalian sering bingung, samain dengan saya. Lah, idil. Oke, open, oke. Lah, nanti dia kebuka. Udah ya. Nah, ini yang pentingnya. Akper ini double klik. Baris 21. Penting. Jadi kita mau ganti nama database-nya biar dia bikin otomatis buat kita. Yuk, double klik sudah. DPWL 2223 garis underscore SI 3J. Tetap double klik, copy Akper ini, tetap double klik, paste. Saya ulangi ya. Kan tadi itu Akper ini tulisannya. Tetap double klik, paste. Tetap double klik, paste.
Saya tuh double klik tuh biar gampang seleksinya langsung terseleksi. Nah, kita ganti ini. Tujuannya apa? Ya bikin database dengan nama itu. Kalau nggak ngerti tanya ya, mumpung belum jauh. Ya, karena makin jauh kepala nanti makin pening. Ya, ujung-ujung tak ikut, males lah kita lihat ujung-ujungnya bahaya lah. Ini belum jauh yang kita nanti ya, baru bikin folder gawe ya, dan baru mau bikin import database. Udah? Hah? Langsung berubah? Gini, kan tadi gini tulisan Akbar, saya ngetik apa tadi tulisan DPWL 2223 SI 3J kan, ngetik kan, saya double klik tetap copy tetap paste, nah disimpan nyimpen tahu kan, Ctrl S. Oh, lah kalau bisa sini lah lo mah disimpan ya. Yo udah, setelah disimpan buka PHP Admin tadi, klik import, mana klik import, yang isi folder admin itu beda dengan sebenarnya. mana Laragon kan, Laragon itu kan Laragon tuh, Laragon di file itu mana, klik import ya, import, choose file admin LTE, taruh ke dalam DPWL, choose file, pilih file yang kita taruh tadi yaitu di folder demo, template buka, di paste ke DPWL lagi, DPWL admin LTE buka, Ctrl A, Ctrl X, login gitu ya, taruh ke template, buka localhost SQL, choose file ya, paste sini. Tadi isinya ada apa tuh? Oh, paste. Hah? Udah? Di replace all ya, sekali dulu sini ke depan yuk. Pilih localhost SQL, di open lah, dikirim apa submit atau apa atau boleh kalian, yang saya sih go untuk bulan mana dia ya. Setelah kita choose file, di go atau dikirim atau submit. Oke, masih ingat tak nyimpan localhost SQL di mana? Hah? Kan di demo tadi tuh, inilah yang dipilih di choose file, yang demo nanti yang dipilih localhost lah, ada nggak? Saya ulangi ya, coba pelan-pelan. Localhost titik PHP, PHP, SQL ini yang diisi database ini tadi loh. Lalu, ya kan ada lalu, coba ada sabil, lalu, langkah coba lo, coba lah, yang localhost DPWL template, yang sebelah ideal sudah, Chandra. Oke, itu kita import. Kalau sudah di go apa dikirim apa disubmit, terserah tombolnya kalian apa. Nah, kalau sudah harusnya hijau gini. Udah? Hah? Kan import, pilih file, go atau kirim atau submit. Ikannya? Lalu, belum tunggu. Lalu, Chandra. Adanya kirim. Oh, tuh nanti import, pilih file, kirim atau submit tombol nanti sampai lah. Lalu kan klik Chandra, coba tegarin ya Chandra.
impor misalnya ke, ada nggak? Nah, ada. Pilih file, pilih file localhost tadi. Yang cewek ini cuma nih, maksudnya nanti kan, normal lu nggak pilih apa? Alah, apa yang nggak jalanin? www.demo dpwl provinsi PWL. Jadi laptop aja tuh. Nih di mana deh? Lagi sam deh jalan deh. Atau tidak ada kau ubah relokasi ini? Ngerti tak maksudnya? Nih kan bukan nih harus pilar ini map double di mana nih custom JS nya? Bukan di sini kan? Map double ada, tapi bukan ini. Ada Laragon yang lain nih. Laragon selain di situ di mana? Tidak tahu. Enggak, ini sebelum. Ayo, aku yang mati jadi aku udah tahu Pak. Kan ini bandel berarti yo. Ya baru tuh kemarin lulus dari sudah di sini ya. Tadi mana di Laragon? Nah ini kan tidak DWI di sini nih. Ada diubah tuh. Kalau baca gitu dulu. Karena ini jalannya tidak jelas ya mana. Jadi Lokasi kemarin dulu Pak. ya nama TB karena asli kan di WWW ini ada di ubah gitu ya. Kalau harusnya cari lebih lanjut. Tapi saya bayar. Oh iya, siap. Ya. Chandra sudah. Nah, yuk kita lanjut. Jika sudah barang ini import, ini dia akan menghasilkan database di sebelah kirinya. Pak, ngapain Bapak banyak? Jangan heran ya, karena bertumpuk-tumpuk. Yang kalian tuh harusnya adanya ini nih. Ada? Oke. Database-nya isinya tabel. Ada? Gak ada. Yang gak ada tuh gak berhasil. Kalau nggak gini nih, diklik database dari sini, baru structure. Nggak ada. Nah, nggak berhasil. Importnya nggak berhasil. Saat import di PHP admin nih, kamu versi PHP berapa 8 tadi ya? Nah itu tuh, dia agak beda memang. Jadi kalau mau ya samain, minimal setidaknya 7 sama dengan saya. Yang ini nih bikinnya PHP versi 5 waktu itu. Ada saya kirim di grup loh. Iya. Iya. Bukan PHP admin, Laragon dan PHP admin. Ya, PHP admin itu interface dia belum ada ini ya. Makanya saya bilang kalau tidak tahu install nanti tanya aja di grup loh. Ya. Sementara nonton yang nggak berhasil nonton aja dulu ya. Nah kita lanjut nih. Kalau sudah database-nya sudah ada, oke. Berikutnya ngapain? Kan tadi ceritanya ini nih kita nih. Kita reload. Agak sambil ya jelas kita ketik hyper. Dia maunya ini berarti file koneksi. Oke, file koneksi mesti kita ganti menjadi bukan hyper melainkan, nah silakan itu jadi sesuai database yang di PHP admin. Ya kalau kurang paham, agak susah paham, dicatat aja ya. Jadi kalian bisa sambil ngulang-ngulang, tapi kalau udah ngulang-ngulang nggak paham-paham juga jangan malu tanya, daripada nanti bingung. Udah ini sampai ini, kalau udah simpen, reload di sini. Nah, errornya udah hilang. Oh, udah? Aman. Nah, waktu apa? Hah? Di sini. Nih. Ada tanda petik enggak kamu hapus tuh? Ini kan ada petik nih. Ada kamu hapus nggak apa lebih?
Oh, jangan dikurang, jangan dilebih. Oh, ya enggak baca merajuk deh. Nah, yuk kita lanjut ya. Ceritanya, wih katanya halaman login udah tampil. Oh, saya mau tampil halaman indeks. Oh, bisa nggak deh? Nolak dia. Berarti ada pengecekan session udah login apa belum. Nah, tahu nggak apa username password kita? Yuk kita klik registrasi. Klik registrasi, sudah. Yuk coba isi. Password idil. Password idil. Nama lengkap M idil Syabana. Email idil dokter. Nomor HP. Nah, maksudnya kita coba registrasi. Klik daftar, apa yang terjadi? Hah? Udah, aku kan isi masing-masing nih, nyoba data aja. Ini kita kan registrasi nih, nyoba data, isi data. Enggak juga. Intinya kita nggak nyoba programnya jalan apa enggak. Oh, yuk, yang lain udah. Jangan turut persis kayak saya ya. Kalian ketik entah apa di sini, bebas lah maksudnya. Kita nih cuma mau ngetes jalan nggak programnya. Udah? Berhasil ya? Oke, saya klik daftar nih. Oh, yang punya malahan yang gagal, ada. Yang lain berhasil nggak? Ah, ini tapi apa punya sendiri gagal. Ah, gini ceritanya. Nggak usah sedih, tak? Gini, ceritanya gini. Penanganannya justru kita lebih berbahagia kalau nemuin kegagalan kayak gini nih. Nah, kenapa kata orang suksesnya belajar dari kegagalan nanti? Nah, daripada ikat pas codingnya nanti tiba-tiba gagal lalu sekarang udah ujian lah. Ujian nanti tahu error. Yo, lihat ya caranya. Ini kan filenya daftar. Oke. Yo, kita buka file daftar. 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 Nih. Buka dengan Sublime. Oke. Bukalah dengan Sublime, file daftar, sudah. Nah, jika sudah, kita mau nyimpen nih pasti kaitannya dengan insert namanya. Berarti kita Ctrl F, insert. Ada ketemu ini? Karena nyimpen pasti kita menginsert. Nah, berarti dia di-insert nih, log masalahnya. Nah, di sini kita nggak tahu apa masalahnya. Gini triknya. Konsentrasi ya. Triknya ya saya pun pasti sering nemuin kayak gini-gini nih ya. Biar di sini nggak tahu apa masalahnya. Nah, biar tahu gini caranya. Tunggu, saya ngecas dulu. Daripada tiba-tiba mati nanti. Tunggu GitHub. GitHub tapi GitHub. Yuk kita lanjut. Pak, yang aku berhasil. Nah, jangan berbahagia dulu. Ya justru harusnya lebih berbahagia kalau kita nemuin gagal kayak gini. Kenapa? Ya itulah tantangannya nyari error. Ya kedepannya kalau kalian nemuin error kayak gini, udah tahu caranya. Kan saya bilang ini insert ya masalahnya. Dia pasti ini nih query nih. Blok dari petik ke petik. Blok petik ke petik. Oke. Di copy. Nah, karena yang saya salah ya, berarti saya tinggal kasih enter di sini. Saya echo. Mau ngelihat apa sih masalahnya di sini nih query-nya? Ya saya tinggal echo yang dalam petiknya itu aja. Echo tuh nampilin. Nah kalau udah, saya cukup reload di sini. Saya udah reload, saya mendapatkan query namanya. Insert itu segala macam. Sampai ini kan, saya copy. Sekali lagi di sini nggak tahu apa error ya. Nah kita baru kelihatan jika kita udah hubungannya dengan database-nya.
dengan interface database-nya. Jadi ngapain di sini? Pilih SQL. Kayak ini triknya, karena sampai sekarang pun ya saya pengen tahu apa errornya, pasti saya nyoba. Nah, saya tes nih dengan data yang kayak gini, apa tulisan errornya? Karena di sini tadi programnya nggak jelas. Saya tinggal klik go, ternyata dia ngasih tahu field jengkel tidak punya nilai defaultnya. Emang apa field jengkel? Nah, mau nggak mau kita lihat di struktur. Kita lihat ya, bagian camaba kan tadi itu tabelnya. Camaba ini punya struktur nomor daftar, nama camaba, kita bandingin dengan yang ini yang kita punya. Nah, bandingin dengan yang ini. Nomor daftar ada, kita sebutin. Nama camaba ada, email ada, jengkel enggak deh, ada. Solusi pertama adalah nambah di sini tulisan jengkel. Solusi kedua, di sini nih yang salah sebenarnya struktur tabelnya. Kenapa? Lihat gini. Primary key nggak mungkin bisa null, harus ada isi. Kalau ini key, maka dia null, default non, benar. Nama camaba karena udah diisi dari awal, kan awalnya record nih kok, hanya 2 nih recordnya. Ini record ya. Saat kita registrasi dia baru insert, berarti record selanjutnya kan. Record selanjutnya itu mulai dari jengkel null nggak? No, berarti not nullable. Not nullable, tidak boleh null, berarti harus ada isi. Nah, salah satunya caranya gimana? Kita mesti cek. Nah, inilah yang saya bilang beda versi pun kita ngaruh nanti. Nah, jadi kita mumpung tahu ini yang salah, yuk kita pucat. Yang di kalian juga perbaiki. Walaupun udah berhasil maksudnya, jadi kita perbaiki mulai dari jengkel dan yang nggak ada, tinggi berat nggak ada, tempat lahir nggak ada, yang nggak ada tuh kita bikin dia jadi nih, dicek, bikin jadi nonnya nol, jadi nggak diisi pun nggak masalah. Nah, maksudnya ini baru satu nih. Tenang, saya ulangi nih. Hah? Iya, slow ya, denger ya. Kita cara ngebandingnya gini. Nomor daftar ada, nama camaba ada, email ada. Tinggi berat nggak ada di sini kan? Nggak ada disebutin filenya. Padahal dia not null, ini not null, nggak boleh kosong. Supaya dia bisa isi kosong gimana? Ya kita mesti cek, udah pelan nih, cek ke yang bermasalah, tinggi contohnya cek, kita pilih defaultnya ke 0. Nah, jadi maksud saya tuh kita nanti dapat code, memang waktu itu jalan di teman kita, tapi bisa jadi saat kita memakainya di zaman kita ini jadi bermasalah. Padahal ini skripsi 2019. Umurnya berapa berarti? 2003. 4 tahun ya. 4 tahun pun udah berbeda. Nah, triknya ya kayak gini. Ya, pahami triknya. Jadi udah 3 ya. Jengkel ini udah diganti, tempat lahir juga di null, di save. Saya ulangi ya. Tempat lahir dicek, defaultnya ganti ke 0, save. Dah, tanggal lahir gitu juga, defaultnya ganti ke 0, save. Jadi memang bukan hanya satu yang bermasalah, itu yang saya ganti ke 0. Nah, kode SMA nih, ini nggak boleh nih key nih, key itu nggak boleh 0. Tapi yang zaman dulu, ada ngaruh tuh key itu, kode SMA tuh. Nah, dia isinya 0000 gini. Oke, dia nggak masalah. Kenapa? Ya beda versinya. Dulu versi PHP 5 ini. Nah, cara buang key-nya ini gimana? Nah, di sini ada dia nyimpen infonya. Kita edit. Oke, yang untuk key kita edit. Kode SMA-nya kita ignore untuk buangnya. Kita go. Nanti dia kebuang. Cuma satu key ya, yaitu nomor daftar. Nah, kenapa? Teorinya di SI itu ini adalah PK primary key.
Kalau dari tabel lain disebutnya FK. Nah, sebenarnya nggak perlu dibikin key juga, nggak masalah. Oke, jadi dia cukup seperti itu. 0000 udah email, nomor HP, kode SMA. Nah, kode SMA bisa kita isi cek 0 lagi. Intinya ini gawe yang berulang, mudah gawenya, kerjaannya mudah. Kayak tanggal ukur belum ada, berarti saya cukup klik. Oke. Hah? Kecuali yang sudah disebutkan intinya. Yang saat insert itu kan ada dalam kurung. Ya. Nih, 1 2 3 4 5 6 7, yang 7 ini, kecuali 7 ini. Yang selain itu berarti kita perlu cek. Yang mana yang benar? Yang sekarang yang kita lakukan yang benar. Walaupun di sum sekali lagi jalan nanti itu. Nggak maksud saya jadi. Yang benar yang kayak gini pada prakteknya di pemrograman yang gini yang benar. Itu kan semacam dia ngelos aja tuh yang kalian tuh. Yang di sum walaupun dia nyimpan sekali lagi itu dia nganggapnya di loss ini aja. Nah, sisanya 1 2 3 4 5 6 7. 7 buah 1 2 3 4 5 6 7 lah, sama lah, aman. Nah, saya tinggal coba, saya hapus, saya simpan balik, saya ke sini lagi. Nah, saya tinggal reload, tek, continue, berhasil, silakan login. Tahunya berhasil di sini saya ngelihat ada si idil dengan yang lain itu 0. Nah, yang ini kan non, nggak ada isinya, non itu. Yang ini 0 ada tapi 0 itu ya dianggap juga nggak ada sebenarnya. Oke, udah kan jalan. Oke, di bawah ada edit untuk nyimpen key indexnya. Ada. Kamu pilih yang no kode SMR ke ignore. Habis itu di go. Ya, ke ignore di go. Yang saya kan ada 2 awalnya. Yang keduanya itu pilih ignore. Lah di go. Nanti dia ngilang. Oke. Nah, kalau nggak gini intinya nggak tahu nggak. Karena kalau sekedar mau jalan, udah jalan. Tapi kalau ada masalah gini, apalagi kalian ketemu di tempat kerja kalian, ya nyaho kan baru ketemu. Apa ya masalah di ku jalan ya bos, kata kalian. Nah, tak mau tahu kata bos. Lah, penting. Lanjut ya, udah berhasil yang di sini ya. Registrasi login. Nah, waktunya kita login kan. Saya tadi idil, maksudnya idil. Udah? Tinggal klik login kan. Nah, berhasil. Udah. Nah, jadi sekali lagi ya, memang giat kayak gini ya, memang giat. Nah, tujuan kita adalah ngubah dia jadi manis. Ibaratnya rohnya ini kita pindahin ke bentuk yang ini. Jadi bentuk dashboardnya bukan gini lagi, melainkan jadi bentuk begini. Nah, itu tujuannya dengan program yang udah jalan ini. Oke, yuk kita bahas. Nah, minimal kita tahu cara pakainya dulu. Berarti ada proses registrasi, proses login. Oke, udah siap? Caranya adalah di template ini, kira-kira kalian mau pakai yang versi ini, atau versi ini untuk dashboardnya. Saya ulangi, nak yang ini, atau yang ini untuk dashboard. Dashboard ini maksudnya setelah kita login ini tadi nih. Nah, inilah dashboard ya. Ini yang giat nak kita pucat. Nak yang ini, apa yang ini? Ya diam. Inilah. Ya udah, caranya begini. Konsentrasi ya. Direktori kerja kita adalah SI3J. Jadi template-nya kita nggak gugat. Template itu hanya contoh kita. Nah, biar bisa ada milik kayak gini, gimana caranya? Berarti SI3J kita mesti naruh file index 2.html. Oke, template-nya ini. Nah,
Di dalam DPWL ada template, ada indeks 2. Yo, meluncur ke situ. Berarti di sini ada folder DPWL, ada folder template. Oke, ada indeks 2. Ada di copy, bukan cut ya, copy, jangan salah langkah. Jadi kita nggak ganggu sama sekali template. Copy, sudah. Taruh di SI3J. SI3J mana nih? DPWL SI3J. Nah, kalau sudah, rename jadi index.php. Nge-rename file tahu? Oh, belum. Index.php. Di enter, yes. Intinya tadi itu kan HTML. Ini kita ganti ke PHP. Kenapa ya? Sekalian coding PHP. Di enter, yes. Sudah? Nah, waktunya kita nyoba. Secara logika, jika kita ngakses begini adalah indeks, berarti ini kita tinggal enter kan? Tinggal kita reload. Yuk, hasilnya. Tidak sesuai ekspektasi kata kalian tidak? Kunak nih, hasilnya tuh kata kalian lah enggak lah. Tidak lelah kata kalian enggak? Oke, ini solusinya. Tenang, belum kelar. Lah, sampai ini sama biar belum terlalu jauh. Gimana? Sama ya. Oke, tekan Ctrl U. Tekan Ctrl U. Ctrl U tuh untuk nunjukin source code-nya. Ctrl U. Ctrl U. Dekat huruf Y. Udah? Lihat ya, lihat baik-baik ya. Yang atasnya nggak usah lah, yang bawahnya. Coba diklik. Ctrl U itu tunjukin source code. Udah? Diklik. Lah, yang terjadi adalah not found. Kalau not found tuh ya kita lihat lokasi ini, cek di file explorer-nya ada nggak ini. Kita cek ya. File explorer kita kayak gini nih. Nah, kita cek pelan-pelan. Nah, di dalam localhost berarti saya www. Oke. Di dalam www ada DPWL, ada SC3J plugin. Nah, yang jadi masalah di dalam SC3J tidak ada plugin. Pluginnya adanya di mana? Ada di dalam template plugin. Nah, berarti ini lokasinya. Font awesome FFF nih, baru ke CSS dan all min. Nah, berarti copy Pak? Jangan. Kalau kita copy justru dia ada aja yang kurang. Nah, caranya gini. Yang saya bilang template tetaplah template. Caranya, oke ini kan udah nih, kita udah tahu ya. Berarti salah kamar dia. Harusnya lokasinya itu bukan di SI3J, tapi lokasinya harusnya di. Nah, itu isinya. Jadi bukan not found. Tadi itu ini nih SI3J. Supaya dia bisa diakses dari SI3J, caranya gimana? Berarti bukalah file index tadi yang ada di SI3J. Mana ya dia ya? SI3J di index. Nah nih, buka dengan Sublime kita. Jika sudah, ini tampilnya. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ini nih, kan plugin tadi yang nggak ketemu kan? Nih, ada baris ini, baris 11. Nah, caranya cepat kok, tapi mesti teliti. Cepat, tapi mesti teliti. Kalian kalau paham logikanya udah enak, konsentrasi. Di sini tertulis href plugin. Kalau kita tulis kayak gitu, href plugin tuh yang tadi tuh nih ya, dia ngebacanya sesuai SI3J. Padahal sekali lagi kita maunya dia template. Berarti saya perlu ngopi alamat template, yaitu localhost ini. Tinggal saya copy. Udah. Tinggal saya blok copy. Kalau sudah, di code-nya ini
Intinya kalau kalian ketinggalan sekarang pun nanti nonton ya, jangan lupa ya. Ya ikuti aja. Harusnya sih tetap bisa lah kalau kalian ngikutin. Ya taruhlah sekarang udah ngantuk gak apa-apa, tenang tidak dihukum. Di blok, di Ctrl H, ini udah slowly. Di sini nih tinggal kita paste alamat yang tadi. Nah, local template. Karena apa? Kita naruhnya di sini. Ada tapinya. Href ini jangan sampai ketinggalan. Karena struktur dia penulisan sumbernya di sini. Href dari alamat ini, bedanya sekarang foldernya itu disertakan di plugin. Jadi di tengah-tengahnya ini, nah, ada sesuatu yang disertakan di sini. Awalnya ini ditimpa dengan ini. Nah, jika sudah, ini tombol yang sangat berfungsi. Replace all, itu sangat cepat. Nah, ada berapa ribuan pun dia harusnya bisa ganti. Tapi kalau salah, salahnya ribuan dulu. Makanya jangan salah kan. Jadi nanti jadinya awalnya seperti ini, awalnya gini nih. Tinggal kita Ctrl H, dan di sini nih sebenarnya nih, gini. Awalnya gini dia. Nah, apa sih perubahannya? Tinggal kita ambil dari sini. Perubahannya itu cuma naruh di tengah-tengah ini. Kata-kata template dan ada garis miring. Garis miring ini nandain folder ya. Udah, inilah yang di replace all. Udah selesai belum? Belum. Need this. Ini kan baru pertama yang plugin. Yang kedua yang this gimana? Sama, Ctrl H. Hrefnya masih sama. Bedanya this tadi kan di sini tulisannya plugin. Berarti di sini akan jadi nempatin sini di replace all. Nah, udah selesai belum? Belum. Kita cek lagi. Nah, ternyata masih ada this juga. Bedanya tadi href, sekarang src. Berarti kita tinggal blok sampai this, Ctrl H, src this. Berarti hrefnya tinggal ganti. Betul, dan di sini this tetap sama. Udah, replace all. Dan ke bawah, kalau belum gini kan ngeteh nih, entah sampai kapan ya enggak? Manfaatin Ctrl N, Ctrl, END itu satu tombol. Ada tombol home, ada tombol END itu ke akhir gini, biar cepat. Ada src plugin pula, berarti di blok Ctrl H. Nah, tinggal ngambil plugin ini, taruh di ujung. Udah sih kerjaannya gitu doang. Replace all. Banyak ini ya, no. Simpen. Kalau udah, intinya logikanya kalau udah berhasil itu insert ini, bukan insert di replace, udah selesai. Tinggal kita coba lagi di sini, enter, harusnya udah. Oke, itu maksudnya. Aman ya? Apa yang kamu kurang ya? Apa kurang? Saya ulangi ya. Ini saya balikin ya. Tetap. Kalau agak jauh biar apa dok? Daripada studio. Ini nih indeks titik PHP dibuka. Yang SI 3J. Ya. Intinya logikanya dari ini nih, kalian pahami ini nih. Jika localhost dpwl, artinya localhost dpwl di dalam htdoc ada dpwl, di dalam SI3J ada ini, ya itulah dasarnya. Nah, terus Nggak lama, yang penting nanti dipahami aja ya. Kita skip dulu lah ya, nanti saya menunjukin ini bisa kalian ikutin nih, bisa ngelintas nih caranya nih. Walaupun nge-replace indexnya ketinggalan, ini yang mau saya sampaikan selanjutnya. Ke template udah. Jadi area kerja kita kan SI3J ya. Area contoh kita template, area demo kita ya demo, nggak usah ditutup, biarin kebuka gini. Pak,
terus yang di awal-awal tadi untuk apa Google Chrome nih? Misalnya kita ketutup nih. Hah, kita kena panik, panik mode on, kata kalian. Nah, ini tadi tuh kata kalian. Oh, tenang, kata kalian. Nah, tenang. Gini, tinggal kalian buka Google Chrome ya. Tadi itu kan kita ada bikin profil itu. Mana yang kalian tadi ya? Saking banyak yang penting lah. Ah, ini ya SI3J. Saya rename aja deh. Nah, DPWL depannya. Dah. Ulang lagi ya, Kak, tutup. Buka. Nah, DPWL SI3J ya. Tinggal klik. Dah, yang tadi tuh yang kita nggak tutup tuh ada semua di sini. Nah, jadi nggak mungkin lupa maksudnya mana-mana aja yang dibuka. Itu tujuannya yang continue where you left off. Nah, yang mau saya sampaikan selanjutnya buka yang template. Dah. Kalau kalian ingat di demo tadi, kita ada login, ada register. Oke, ini kan login nih. Kita nyari mana sih yang login di sini? Adanya di page, di page di extra login. Nah, di sini nih. Dia ada contoh untuk halaman login. Login 1, login 2. Nah, kalian pilih nih, maunya yang ini apa yang ini. Yang akan dipakai untuk kita. Lebih suka yang mana? Yang ini apa yang ini? Tidak mana lah Pak, kata kalian. Pilih salah satu lah, biar kita tidak payah bikin. Yang inilah. Pak, jadi aku nggak pakai ini. Jadi, yuk kita cari loh. Responsive animate login CSS. Cacaan ya. Yuk kita cari nih. Nah, saya buka dengan keywordnya ini biar beda kelas ini. Kita cari enggak apa ini? Enggak hah? Apa ini ada 10 detik, 9 detik. Bukan. Nah, ini cari. Ini nih. Bisa goyang-goyang deh. Ada? Enggak ada ini. Apa enggak? Ada animasi nih. Ada gubuk nih loh. Coba. Nah, intinya saya tunjukin satu, maksudnya biar kita bisa terapin aja. Tunjukin nih. Mana tombol download? Nah, sayang dari tombol download run. Terus ini apa nih? Apa jenis-jenis ini? Bubble. Apa pula ada bubble? Kan tidak jelas ya bubble. Nah, terus mana tombol ya? Resource. Nih, external JavaScript dia pakai ini. Ada position. Ini nggak jelas ini apa nih. Tapi biasanya dia pakai style kayak gini nih. HTML-nya pun nggak ada. Udah bahasa yang beda nih dari yang kita. Nah, ini sih JavaScript. Janganlah. Walaupun dia lucu, ternyata agak susah. Coba kita cari mana lagi ya? Animate, responsive, bootstrap. Coba login form, login. Bootstrap 4. Nah, kita coba cari yang sudah ada. Enggak lah, terlalu ngeping. Enggak. Yang ini lah, jadi enggak? Wih, udah kelihatan. Ada yang bagus aja dia. Nih. Tidak ada animasi. Ini ada nih. Cuma tak jadi tanda nih, agak tanda tanya ya. Ya kita coba ini aja lah ya. Caranya copy, bikin file baru di login di apa namanya tuh SI3J. Jadi ini kita template-nya pakai template orang. Pak,
aneh dia bentuk coding, ya cuekin dulu lah nanti. Codingnya nyambung menyambung menjadi satu kata kalian, biarin lah ya. Nah, memang kalau download tuh tidak seenak yang kita langsung bayangin. Nah, saya coba ambil aja nih. Saya pun basing-basing JavaScript dari source ada nih. Nah, apa nih? Copy, maksudnya di copy. Siapa tahu berhasil ya nggak? Kita coba href sama dengan. Nah, di sini nih sudah ada contoh untuk kita href tadi. Ini dia. Sebenarnya sama dengan yang ini kok, link href yang kita gunakan di sini. Nah, bedanya dia menggunakan di website tuh. Jadi ini tinggal kita ganti. Nah, sampai ada 3 tadi. Nah, cek apalagi nih. Ini 4, yang kedua copy. Kedua copy kayak gini. Terus ketiga caranya ya yang diganti cuma bagian source-nya aja. Nah, beda dengan ini CSS, ini ada JS nih ternyata nih, dua macam nih. Kalau titiknya JS, kita mesti pakai src nih, kalau nggak salah dia ada contoh juga di sini yang di bawah nih. Nih, script src. Ya, jadi kalian jangan takut salah, tinggal kalian ganti bagian ininya, tengahnya. Udah sih harusnya. Nah, ini dan ini. Nah, kalau scriptnya komplit, ibaratnya kita tinggal langsung niru, jadi itu halamannya. Sekarang kita tes. Mana yang kita punya? Nih, login titik. Nah, udah berhasil. Ya, ternyata semudah itu ya nirunya ya. Hore, kalian. Nah, tinggal kita modif yang ini nih, biar rapi gimana. Nanti saya kirimin di grup lah biar kalian lebih gampang ya. Ya, ini masih banyak kok contoh sebenarnya. Nanti coba sendiri lah. Oh. Khusus form login sih bisa apapun, khusus form login. Ini saya kirim ke kalian nih, apa variannya. Ini udah kan variannya? Udah kan masalah gini apa belum juga? Berarti Ctrl U tadi. Allah lah ya. Allah. Nih, kalau mau shortcut, coba tuh saya kirim yang barusan tadi tuh. Kalau mau shortcut, tapi lebih enak sih berusaha dulu. Jadi kalian ya ditempa ibaratnya, bukan ditempap ya, ditempa. Ditempa apa ya? Nah, udah selesai login. Nah, kita cacaknya ya inilah mau dibikin login sama persis kayak yang ini. Satu lagi register. Jadi di sini bukan forgot ya, kita register ya. Tapi berhubung waktunya ini kalian masih ini ada konsen lagi nanti kalian. Hah? Tetap lanjut. Lanjut ganti register ya. Ada? Ya udah, yuk. Tulis kalau udah gak sampai gini sih udah gampang nih. Konsentrasi. Nih. Gampang, bener gampang. Konsentrasi ya. Ini kan registrasi. Diklik tampil daftar. Ada? Berarti kita target daftar itu mau apa? Nah, cacaknya registernya inilah cacaknya. Cacaknya, ya enggak? Berarti register yang di example, register nih. Nah, saya tinggal taruh di mana J. Nah, namanya biar sama, strukturnya saya tetap samain dengan daftar. Berarti kan sudah ada dua macam nih, satu dari luar, satunya tetap admin LTE. Nah, caranya gimana? Lihat nih. Login, saya tinggal Ctrl F. Ya, daripada nyarinya penting, tinggal cari forgot tadi itu tulisannya. Forgot password. Ini dia.
berarti tulisannya register. Nah, dan href itu untuk link. Berarti kalau href untuk link, linknya kemana? Ada yang tahu? Hah? Apa? Oke, daftar doang, varian ya. Tahu link ke daftar. Oh ya, varian masih mengikuti. Ya benar sih. Ketik aja di sini daftar titik php. Nah, simpan. Masa segampang tuh ketika hemo, ini lah kita lihat ya. Kita reload. Awalnya forgot password nih. Awalnya reload, register, diklik, daftar. Daftarnya belum normal. Nah ini sama kayak varian kan? Berarti apa? Sama kayak tadi, Ctrl U, klik not found. Nah caranya gimana biar dia bisa normal daftarnya kayak gini? Nah udah selesai ini kita pulang ya. Caranya adalah bukalah file daftar. Kalau kalian lihat di sini ciri khasnya adalah titik-titik blok titik ya. Ctrl H. Kita kan tadi itu pakai beginian gitu nih. Localhost garis miring apa kan? Ya nggak? Berarti sisain sampai template doang. Kenapa? Ini bakal jadi alamat template ya. Baru garis miring plugin. Udah selesai, yang ini lebih mudah lagi. Simpan. Tinggal kita reload. Beres. Gampang kok. Tinggal dipraktekin baik ini. Login udah ada. Kita tinggal bikin filenya biar dia baca database. Habis itu tampil backendnya. Udah tinggal kita modif maksudnya. Jadi target kita selanjutnya, saya screenshot dulu deh. Mumpung belum lupa. Tenang, sesuai perjanjian kita pulang. Nah, habis itu nak nyeken yang belum hadir. Mana ini internet ada gini. Tunggu ya. Ada pertanyaan nggak sampai ini? Pertemuan 2 sampai dengan halaman login sumber dari luar dan halaman register sumber dari admin LTE. Dashboard juga sudah ada. Pertemuan 3 mulai baca untuk login dan register. Nah, intinya kalian pahami aja dulu dasarnya yang di hari ini benar-benar itu sudah ada potongan kodenya sampai yang login. Kalian tinggal ngelengkapi ya sesuai materi video ini yang sampai ke register. Oke, harusnya nggak susah kok. Pahami aja logikanya, kalau udah jalan enak. Nah, ini saya tutup ya sambil scan yang belum scan tadi. Tapi enaknya sebelum pulang kalau kalian lihatlah dulu lah. Daripada nanti kalian, Pak, pula absen, tolong udah pening nanti. Nah, jadi yang mau bertanya tinggal di sini. Yang tadi tuh, Pak, pula nurut Bapak tapi tidak baca-baca, kalian bilang gitu tuh. Oh, ada pertanyaan? Tidak deh. Tidak deh, kok. Itu diam beli. Ya udah sampai tunjukin absen lah. Kalau udah pulang kita. Yuk, silakan. Nih banyak nih yang datang. Yuk, tunjukin QR code. Kamu? Belum? Ya, sabar. Oh. Tunggu, bentar. Mana pencet? Tanggal.
Oke, terima kasih. 143 kayak nggak 178 aman. Fitri mana ya? Oh, masuk silau yang kan nih turunin sip. Sama. Jangan pulang dulu ya, kita lihat absennya udah belum. Tapi kalau kalian mau yakin sih lihat di kartu hasil studi giniin. Sip. Sip. Oke. Ya, sambil lalu. Yo. Digelepin justru. Digelepin. Dia berebut. Itu terlalu terang, digelepin. Iya. Jangkauannya kayak terang gitu, ada digelepin. Kak, giniin. Enggak gini posisi ya, nunduk. Jangan terong. Iya. Kok aneh? Paling gelap lah bikin game kata. Kami kali ngapain gak berdua itu? Kan kurang gelap aja. Paling gelap sama-sama. Ya, tapi bukan benar-benar mati yo. Kan nih turunin. Bukan begini. Lah terlalu duduk lihat nih sih. Turunin lah kacau, apa bukan kacau? Kecerahan. Nah, lebih gampang kan? Sip. Terima kasih. Ya, jangan terlalu terang ya. Oke, terima kasih. Yang ini salah nih, tidak baca deh. Karena bersihin chest dulu. Bersihin chest. Tahu tidak cara? Dari history. Yang kalah aman ya kan? Dari history. Nah, nih minta nih deh, berdua. Minta, ayo. Ya. Minta adik deh. Oke. History hapus data penjelajahan. Aduh, silau ya. Lah, terima kasih. Kalau ini silau ya. Lah. Dok, ke mana? Yo. Kalau udah habis nilai pun tidak masalah lah, ke ruanganku lah. Kita cekan ya. Yang lo di scan tadi tuh, yang kan beda tampilan itu. Kita ke ruanganku. Oh, nih sebelum pulang liatin status masing-masing. Si abang ada nggak? Emang nggak ada ya. Nah, kalian lihatlah nama kalian. Oke, terima kasih. Si abang. Lihat ya, si abang nggak ada, si Ebi nggak ada, Febrian, Muti, Rega, habis. Ada yang belum? Tadi tuh ada kan yang belum, siapa tadi tuh? Namanya siapa baju hijau? Hah? Muti. Oh, inilah, nanti di ruangan saya ya. Nah, yang lain ada nggak masih pertanyaan? Iya, di grup. Tenang, di grup. Nanti kalian kirim screenshot ya. Pak, ngapa yang kuda bisa? Jangan cuma ngirim teks, Pak, ngapa yang kuda bisa? Bingung membayangkannya apa yang tidak bisa. Kalian kirim screenshot ya maksudnya. Oke, harusnya sih ya aman lah, harusnya nggak susah kok, percayalah. Ya, selama mau mendengarkan, praktekin, harusnya nggak susah. Cukup ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Boleh pulang, dadah, hati-hati di jalan ya. Nah, yang mau bertanya boleh tinggal dulu. Terima kasih, hati-hati di jalan. Ya, dadah. Salam di luhur, dadah. Ya, yo ya kak. Kita ke ruanganku. Biar ku beres-beres.